Selamat malam semuanya. Musim hujan ya. Musim hujan tuh paling enak apa? Makan yang anget-anget. Makan bakso. Iya, ini tukang baksonya bilang mantap. Bagus. Refleks banget ya. Gerobak di mana, Bang? Depan ya? Oh, ada parkiran gerobak. Cuman kalau diperhatiin nih tukang bakso di Jakarta atau di mana di Indonesia gitu ya, biasanya selalu pakai nama kumis. Bakso kumis. Ada tukang sate, sate kumis. Kemarin ada soto, soto kumis. Gua samperin lah, yang jualan ibu-ibu. Ini apanya yang kumisan gitu ya. Jangan-jangan gue perhatiin bumbunya. Jangan-jangan setelah ada bawang goreng, daun seledri, ada kumis ditaburin. Orang lagi enak-enak makan. Ini kok bawang gorengnya susah dikunyah ya. Wah, kumis gitu. Masih ada cukurannya. Nggak tahu, padahal nggak mesti ya. Misalnya orang kalau bikin usaha bakso, ya udah kalau namanya Burani, bakso Burani, ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipaksa-paksain pakai kumis gitu. Gue nggak pernah gitu ngeliat orang komplain gitu, gimana Bu enak masakannya? Enak sih, cuman kurang satu apa? Nggak ada kumisnya gitu. Nggak ada gitu ya. Jadi santai aja. Hujan-hujan juga paling enak apa? Kawin. Iya. Kenapa lu tepuk tangan? Samping lu cowok gitu. Pengen banget kayaknya kawin. Kemarin gue kondangan tuh, cuman nggak tahu ya kenapa orang Indonesia tuh kalau di acara kondangan itu kurang bisa menjiwai. Kadang-kadang kan orang disuruh foto sama mempelai gitu ya, dari teman SD, teman SMA, ntar pasti fotografernya bilang gini, ayo gaya gila. Dia cuma kayak gini, orang gila nggak ada yang kayak gitu. Gue kasih, nggak ada orang gila, nggak ada. Orang gila tuh satu diem, dia diem pinggir jalan gitu. Kadang-kadang hormat gitu. Nah, itu orang gila. Jadi mereka kurang menjiwai orang gila tuh kayak gimana sih sebenarnya. Jadi lu lain kali kalau lu ke acara nikahan ya, fotografernya bilang, gaya gila, lu telanjang aja udah. Itu sebenar-benarnya orang gila tuh gitu. Ya. Fotografer udah siap-siap, gaya gila, lu makan nasi dari tong sampah gitu. Bagus. Jadi dapat gitu feel-nya gitu. Belum lagi ada apa tuh kalau di kondangan yang suka nyanyi-nyanyi di acara hajatan. Gue sebel tuh kalau tukang nyanyi-nyanyinya tuh mempersilahkan orang untuk nyanyi. Itu biasanya kan kalau di kawinan, ya yang mau nyanyi siapa? Itu pasti yang naik itu orang yang suaranya jelek biasanya. Lu perhatiin deh. Pasti bukan orang yang jago nyanyi gitu. Jadi makan gaji buta biasa kayak gitu ya. Hujan-hujan juga paling enak apa? Tidur. Gue ingat waktu kecil tuh kalau mau tidur dinyanyiin Nina Bobo. Kalau lu lagunya Jamrut emak lu ya. Putri. Makanya jadinya gede begini nih. Nina Bobo. Coba lagu Nina Bobo tuh lagu yang paling intimidatif ya. Salah tuh liriknya. Dia kan ada bilang kalau tidak bobo digigit nyamuk. Apa ngaruhnya? Kagak nyambung. Masa lalu digigit nyamuk atau enggak itu tergantung lu udah nyemprot obat nyamuk apa belum. Mau lu tidur juga kalau jendela dibuka belum disemprot digigit nyamuk pasti kan. Salah. Belum lagi ibu-ibu sekarang nggak pakai obat nyamuk. Pakainya apa? Raket nyamuk. Aduh, mak gue tuh kalau nonton sinetron protak. Nyamuknya nggak seimbang sama raket deh gitu. Nyamuknya banyak banget. Apalagi di daerah gue ya di Tanjung Priok tuh. Waduh, nyamuknya nyolot-nyolot. Protak jatuh. Dia terbang lagi. Nyolot ya. Nyamuk-nyamuk di daerah gue tuh kalau misalnya dikasih kaca pembesar tuh, di sini ada codet nih. Bekas kena raket nyamuk gitu kan. Ntar dia kalau lagi di tongkrongannya nih pamer-pameran, wih lihat nih gue nih. Nih waktu di pos satpam nih. Satpam yang ngenain gue nih. Ntar nggak mau kalah, ini gue nih. Emak-emak nih. Lagi nonton sinetron nih. Hampir mati gue waktu itu. Sudah tuh. Nyamuk di Tanjung Priok tuh banyak banget nyamuknya ya. Kayaknya kalau nyamuk-nyamuk di Afrika tuh gua rasa diimpor dari Tanjung Priok juga kayaknya itu. Jadi sebelum diimpor di interview gitu, kamu bisa jadi nyamuk malaria? Bisa Pak, bisa. Impor deh. Pakai kaos kaki belang-belang. Aduh, Tanjung Priok. Makanya gue tadi hampir telat, gue minta dikebelakangin aja deh, gue tampil jauh gue dari Tanjung Priok ke sini. Berapa jam gitu ya.
Tadi gue ngelewatin jalanan, gue bawa mobil lewat jalan. Enaknya kalau lewat jalan bawah bukan jalan tol tuh, kita bisa ngelewatin lampu merah. Di lampu merah tuh selalu ada kejadian yang unik-unik. Biasanya tukang koran ya. Ya banci mah udah pasti lah ya. Udah banyak itu, udah hatam lah itu. Tukang koran tuh tadi gue ngeliat tuh tukang koran. Biasa gue nggak beli koran, cuman gue baca judulnya. Itu ada tulisannya 1 orang tewas karena miras oplosan. Gitu. Ternyata orang-orang Indonesia tuh sekarang maboknya level dewa ya. Mirasnya tuh oplosan. Jadi kata dia alasannya alasan ekonomi. Jadi kalau misalnya dia beli yang miras yang asli mahal. Jadi dia beli yang oplosan. Ini udah kere mau mabok lagi ya. Nggak tahu diri emang. Padahal kalau gue pikir-pikir harganya miras oplosan tuh katanya 50.000 1 botol. Harusnya nggak usah pakai miras oplosan. Ada yang jauh lebih murah, bensin oplosan. Itu lebih murah, lu tinggal beli premium 7.000 sama obat nyamuk itu kan 12.000 paling. Atau belinya obat nyamuknya yang ini aja, jangan yang krim, yang batangan diparut. Nah, itu enak tuh. Lebih tukang kelapa nyarut kali. Waduh, ini tadi tukang apa bang? Bakso ya? Tukang kelapa, tukang wingko mana wingko? Rame bener ini dari Pasar Rebo ini ya. Aduh. Terus kalau misalnya kita di jalan biasa tuh nggak enaknya sering ada apa orang yang belajar naik mobil. Sebel gue ngeliat orang yang belajar naik mobil karena di belakangnya ada tulisannya hati-hati rem mendadak. Lah lu yang ngerem kenapa gue yang hati-hati? Harusnya tulisannya di depan kaca lu, woi hati-hati kalau ngerem gitu ya. Masa gue yang jadi harus hati-hati gitu. Terus kalau misalnya di jalan-jalan biasa tuh sering ada yang tukang koran. Tadi gue ngeliat juga ada berita tentang SEA Games. Kita kalah dari Thailand ya. Kita kalah 1-0 ya final. 1-0. Gue teliti tuh kenapa Indonesia bisa kalah. Ternyata emang caranya salah. Gue baca beritanya katanya striker kita sempat beberapa kali mengancam gawang lawan. Ya pantas aja nggak menang, cuma diancam. Kalau mau menang tuh digolin. Digolin gitu. Ini pemain-pemain kita mah enggak gitu. Dia lari bawa bola sampai depan gawang. Awas kamu ya. Nanti saya golin. Gimana mau menang kalau kayak gitu ya? Oke, dari gua segitu aja. Terima kasih gua Cok. Sama resepsionisnya, ayah saya diomongin sama resepsionisnya. Permisi Bapak, mohon maaf, ini spesialis kandungan, spesialis anak di sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Ganteng-ganteng, cantik-cantik ya. Ini si Bapak dari tadi saya liatin. Berdua aja Pak. Perkenalkan, nama saya Yuliani Kasih Doang Soleha Widya Oki Pramudia Wardani Diage Sati Mamonto Saripi Putri Handayani. Kalau dulu ya, saya suka nawarin siapa yang bisa ngulang nama panjang saya bakal saya jadikan calon suami saya. Karena sekarang saya sudah nikah, nawarinnya beda. Siapa yang bisa ngulang nama panjang saya bakal saya jadikan ayah untuk calon anak saya. Ayah cadangan. Ada yang berminat? Bapaknya mau berminat mungkin? Oke, malam hari ini ada yang datang sama pacarnya nggak? Ini bapaknya, pacarnya? Oh, iya. Sorry. Atau ada yang datang bareng mantannya? Saya kasih tahu ya buat kalian yang datang ke sini sama mantan atau ada yang belum bisa lupain mantannya, sebaiknya ganti kata mantan jadi alumni. Biar kesannya nggak bakal balik lagi dan udah dapat pelajaran. Saya datang ke sini diantar sama suami saya. Tapi saya lagi kesel sama dia. Dia itu terlalu egois. Laki-laki ini semua egois. Kita sebagai perempuan tuh jarang dilibatkan gitu. Dia terlalu asik sama dunianya sendiri. Kalau lagi nongkrong kita nggak pernah diajak. Lagi main futsal kita nggak pernah diajak. Lagi sholat Jumat kita juga nggak pernah diajak. Udah gitu paling bete, HP-nya suka dimatiin. Kan saya juga pengen tahu gitu loh, di Jumatannya di mana.
bareng siapa, ngapain aja. Kalau sudah diteleponin nggak pernah diangkat, emang sholat Jumat ngapain sih? Heran deh. Tapi meskipun kayak gitu, sebel-sebel kayak gitu, saya tetap sayang sama dia. Ya mau nggak mau ya, soalnya dia udah buntingin saya. Malam ini, mungkin saya adalah komik perempuan pertama di dunia yang stand up berjilbab, punya nama panjang, dan lagi hamil. Alhamdulillah sekarang saya lagi hamil 6 bulan ya. Mudah-mudahan 3 bulan ke depan anak saya lahir. Saya nggak sabar gitu, pengen cepet-cepet ketemu sama anak saya. Pengen saya ajarin dia. Pengen saya ajarin masak, nyuci, ngepel, nyetrika. Biar dia tahu jadi ibu rumah tangga itu ternyata susah. Mau pakai pembantu takut kalah cantik kan. Jadi mau nggak mau ntar ya ngandelin anak sendiri. Ya kecil jadi bayi, besar jadi babu. Ya. Saya ini banyak yang nggak percaya kalau saya lagi hamil ya. Saya lagi hamil 6 bulan, nggak percaya gitu. Saya kecil, ada bayi di dalam perut. Aneh kan? Saya nggak percaya, orang lain juga banyak nggak percaya kalau saya lagi hamil. Kemarin saya ke dokter kandungan ditemenin sama ayah saya. Kebetulan suami saya lagi dinas ke Mangga Besar. Waktu saya lagi ditemenin, udah sampai di depan ruangan spesialis kandungan, ketemu sama resepsionisnya, ayah saya diomongin sama resepsionisnya. Permisi Bapak, mohon maaf, ini spesialis kandungan, spesialis anak di sebelah sana. Dikira saya ini anak kecil apa? Terus kalau saya anak kecil, perut gede kayak gini dikira apa? Cacingan. Busung lapar. Aja gitu. Udah gitu ya, pas udah masuk ke ruangan, ketemu sama dokternya sinis. Ngeliatin saya tuh jutek banget. Dikata-katain. Udah berapa bulan? 6 bulan dok. Lakinya tanggung jawab gak? Iya dok. Nikah kapan? 2 bulan yang lalu? Setahun yang lalu? Atau 1 minggu yang lalu? Setahun yang lalu dok. Oh. Terus? Sekolah kamu gimana? Gak diberesin? Sekolah sih sudah lulus S2 dok. S2? SD, terus SMP, gitu maksudnya. Ini dokternya ngomong kayak gini, saya bingung. Mau marah karena dikira macem-macem, atau senang karena dikira masih SMP. Berarti saya baby face dong. Kalau lagi hamil itu bawaannya kadang suka aneh-aneh ya. Saya tuh selama hamil, indera penciuman saya tuh meningkat tajam. Saya nggak bisa nyium bau yang aneh-aneh kayak mie goreng, bakso, soto. Tadi ada yang penjual bakso ya. Saya nggak bisa. Termasuk nyium bau badan suami saya sendiri. Kalau nyium aroma tubuhnya dia itu tiba-tiba busuk aja. Beneran. Meskipun udah mandi, udah pakai deodoran gitu ya, udah pakai parfum, busuk aja. Akhirnya gara-gara ini saya jadi nggak bisa tidur sama suami saya. Terpaksa selama saya hamil, saya tidur sama suami orang lain. Ada yang mau tidur sama saya? Izin dulu sama suami saya ya. Tapi kalau lagi hamil gini ada enaknya juga, apalagi kalau kita naik angkutan umum. Ya, kemarin saya naik Transjakarta. Enak, tinggal ulus-ulus perut, dikasih tempat duduk. Iya. Tinggal elus-elus lagi, dikasih tempat duduk lagi sama orang lain. Tapi pernah sekali saya naik, seret gitu ya. Udah elus-elus, nih bapak tetap nggak mau ngasih tempat duduknya sama saya. Saya elus-elus lagi, tetap nih bapak nggak mau berdiri ngasih tempat duduknya sama saya. Akhirnya saya kesel, saya katain dia, Pak, kok tega sih? Saya kan lagi hamil. Lah mbak, kan saya supirnya. Ya udah, akhirnya sepanjang jalan saya dipangku sama supirnya. Saya pengen punya cita-cita ya, anak saya nanti kalau lahir jadi stand up komedian, jadi supir. Jadi stand up komedian. Jadi bakal beda dari kebanyakan bayi yang lain. Kalau bayi lain lahir seret, nangis. Bayi saya lahir diem. Digendong sama dokternya diem.
Saya diem, susternya diem, suami saya diem, suasana hening. Tiba-tiba anak saya ngomong, garingnya. Oke, itu aja dari saya Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Normal hakikatnya kan harus narik baju. Ini kan lebih enak, dapat angin banyak. Lalu dapat dari mana? Ini jare lobang 5 loh. Biasa aja. Ini gue kayaknya curiga lu sebenarnya ini orang gila. Ini yang masuk artis. Kenapa lu ketawa nyorakin kayak bencong lagi di pinggir jalan? Tadi sebelum gua kan ada komik cewek cantik, beautiful, pendek. Ah iya juga ya. Sorry. Wajar ya. Maksudnya dia cantik, dia kan lagi hamil. Kan ngidemnya suka aneh-aneh orang tua. Ada yang pingin nginjek jempol orang. Iya loh, ada yang pingin megang hidung orang. Gue kadang-kadang kenapa lu sekali-sekali nggak pingin nimpuk orang pakai duren, kan juga bagus. Jadi pas lahir anak lu cantik luar biasa dan wangi. Yang nyium langsung darah tinggi. Itu bagus. Lah gue bingung, mak gue ngidem apa? Ya kan lu tahu dong, mamaku sangat cantik karena beliau orang Manado. Papaku apalagi sangat ganteng. Ini lahir anaknya unik. Lu jangan bilang gua jelek, dosa. Gua unik, kolaborasi Manado and Mongolian melahirkan muka Batak, kan cocok. Gua bingung, mak gua dulu tuh ngidem apa? Lah ini bulan kemarin kan gua lagi Natalan ya coy. Gua telepon ke kampung, gua ngecek nyokap gua nih ngidem apa sih sampai punya anak agak miring begini. Karena gua nggak mungkin ngaku ganteng. Iya kan, orang gue sampai sekarang aja mau foto sama siapapun orang pada ribut. Ini sopir mau ngapain ya? Gue bingung loh, padahal gue bilang, lu keseringan nonton dari sesi 7 sih ya. Padahal cuma 4 ya. Hah? 6. Berarti dia nonton. Pasti gak mungkin normal. Dia gak tahu pancingan gue, Cot. Cowok normal gak nonton. Normal cowok ganteng manly duduk laki nontonnya. Menet lagi ada pakai tisu segala. Biasa aja dong. Gua bingung, mak gua ngidem apa? Gua tanya sama adiknya nyokapku, nyokap Mongol di Manado. Tante, memang dulu waktu mama hamil yang ngidem mama apa papa? Iya dong, masa cuman bapak gue doang? Kan gua nanya. Oh yang ngidem mak lu. Terus ngidemnya apa? Lu tahu nggak coy ngidemnya? Minta soto ceker. Kakinya harus 6. Jempol enggak, cekernya harus 6, tapi yang kanan harus 2. Nah lu ceker gimana cara ngebeda dia kanan sama kiri? Kan semuanya udah medi-pedi. Lu pernah emang lihat lu beli satu ceker kakinya ngaklak begini? Nggak ada. Udah rapi coy. Udah bersih baru habis nyalon. Gue bilang pantesan anaknya agak miring. Masa ceker 4 kiri 2 kanan? Ini gimana ngubeknya? Kalau sebelum kukunya dipotong kita masih bisa lihat ini kiri ini kanan. Lah udah mani-pedi. Hei cowok, duduknya nggak boleh begitu. Loh kok pojokan dua-duanya KW ya? Hei. Hakikat cowok normal duduk tuh harus terbuka. Gua udah bilang, lu nggak sayang sama 2 benda kesayanganmu. Masa cowok duduknya begini? Aduh. Ini pacaran. Kok dua-duanya pakai anting sama? Bu, oh enggak, yang pacarnya sebelah ini. Enggak, kok mesra banget. Iya lo cucu deh. Aduh,
Gua kadang-kadang suka makin aneh ya. Cowok ganteng begini. Lu dapat angin dari mana? Sob, normal hakikatnya kan harus narik baju. Ini kan lebih enak dapat angin banyak. Lalu dapat dari mana? Ini jare lubang 5 loh, coy. Ini angin lepas dari sini, lu dapat apa? Kadang-kadang suka aneh. Sama juga nih cowok KW makin banyak. Sekarang udah nggak pakai tisu tapi pakai jempol. Orang nanya, Mongol tuh lu kan sebenarnya ganteng. Coy, gua ganteng sejujurnya. Untuk orang-orang jelek. Ya kan? Untuk orang-orang jelek, berarti gue yang ganteng. Tapi orang nanya, lu tuh sebenarnya, kemarin gue kan Natalan. Gue di rumah tante, open house. Datang dokter gigi, dokter mata. Lah dia nanya, Mongol kenapa emang matamu minus? Kan lu bisa dilasik. Gue bilang enggak. Lah terus kok kenapa lu pakai kacamata? Dan kenapa kacamatanya ditaruh di jidat? Kenapa nggak di mata? Gue bilang simple. Mata gua itu nggak minus, yang minus otak gue. Jadi yang minus otak, daripada ntar gua turunin dia miring, mending gua kacamatain. Biasa aja. Lu sebelah cewek lu ketawa begitu putusin. Cewek begitu. Sekian, terima kasih doang. Udah ya, udah. Tolong petugas persembahannya dia cari buat bayarin gue. Lu ngomong apa? Ternyata bencong juga.